teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Saat ini saya lagi bersama dengan namanya Pak Juli Iswanto. Pak Juli Iswanto ini, beliau ini adalah keturunan atau generasi kedua datang ke Lampung Tengah, tepatnya di Jimbaringin, Trimurjo. Beliau ini generasi kedua setelah mbahnya yang datang tahun 1935. Nah, nanti saya akan minta diceritakan bagaimana awal mula bisa datang ke sini ini, seperti apa awal mulanya itu kok bisa langsung dia datang ke sini terus membuka lahan di Trimurjo ini. Kalau menurut cerita sejarah, baik itu cerita para mbah-mbah dulu ataupun catatan manuskrip desa yang ada di Jimbarwaringin ini, warga sini datang, warga dari Jawa, terutama itu dari daerah Jawa Tengah, berangkat ke Lampung itu tahun 1935. Dari Jawa itu tidak langsung ke Lampung Tengah, tidak. Kemana dulu itu? Nah, dari Jawa itu dibawa ke daerah Gedung Tataan. Oh, berarti dari Jawa ke Gedung Tataan dulu. Di daerah Bagelan sana. Yang sekarang ada museum. Ya, museum kolonisasi. Nah, di daerah sana. Di sana itu tujuannya agar masyarakat yang dibawa dari Jawa bisa dapat bekal, karena waktu itu menurut informasi di sana sedang panen padi. Jadi para warga yang dibawa oleh Belanda ke Lampung dibawa ke Tataan untuk ikut panen padi. Setelah panen padi baru dibawa untuk masuk ke daerah Lampung Tengah ini tahun 1935. Datangnya di daerah namanya Adipuro. Adipuro itu Bedeng 1. Bedeng 1. Ya. Di sana itu dulu ada kantor camat, ada kantor kolonisasi, dan berikutnya jadi kantor transmigrasi. Sekarang jadi balai benih ikan di sana itu. Jadi datang ke sana, jadi datang itu beberapa rombongan dibuatkan dalam rumah bedeng-bedeng. Nah, bedeng-bedeng itu nanti itulah yang berikutnya menjadi nama desa, nomor urut desa atau kampung. Bedeng 1 nama kampungnya misalkan yang pertama yang dibuka itu Bedeng 1, adanya di Adipuro. Bedeng 2 di Adipuro. Bedeng 3 di Adipuro. Terus Bedeng 4 di Kelurahan Trimurjo. Bedeng 6 di Liman Benawi, 7 Depok Rejo, seterusnya seperti itu. Jimbaringin ini Bedeng 11. Kalau cerita dari mbahnya dulu, pertama kali datang ke sini itu rombongannya berapa orang? Nggak, saya kurang paham, tetapi nggak diceritakan karena dalam catatan manuskrip juga saya nggak temukan itu. Yang jelas jumlahnya banyak. Karena waktu itu dibagi sampai bedeng 13 kalau nggak salah. Dari bedeng 13 bedeng. Mungkin 13 rombongan. Ya. Mungkin sekitar 13 rombongan karena ada 13 bedeng. Tapi mayoritas dibawa dari Jawa Tengah. Semua rata-rata dari Jawa Tengah. Ya, dari Banyumas, Kebumen, Purwokerto, mayoritas dari sana. Yang angkatan pertama itu. Terus pertama kali datang ke sini ditempatkan di Tataan. Ya, dibawa ke Tataan untuk ikut panen. Panen dulu di sana. Panen padi. Nah, setelah panen hasil panennya itu untuk bekal berangkat ke sini. Jadi di Tataan itu belum juga dikasih lahan. Tidak, karena mereka tidak akan ditempatkan di Tataan karena Tataan sudah ada kolonisasi dulu 1901. Di sana sudah bertani. Jadi masyarakat yang dari Jawa Tengah dibawa ke Tataan suruh panen. Setelah panen dapat bekal untuk bekal ke sini. 1935. Terus setelah di Tataan itu berapa lama itu? Ya ada sebulan menurut informasi. Sekitar karena datang sambil nunggu panen. Setelah panen baru bawa ke sini, hasil panen itu dibawa ke sini. Nah, dibawa ke sini terus di sini sudah disiapin lahan. Di sini ditempatkan rumah bedengan itu. Bedengan dulu. Rumah bedengan yang sekarang jadi balai benih perikanan di Trimurjo. Di sana setelah itu ditempatkan ke desa-desa yang disebut bedeng-bedeng itu tadi, sesuai nomor urutnya. Bedeng 1, bedeng 2 dan seterusnya. Disuruh membuka lahan. Saya juga pernah tanyakan dulu kepada mantan Wakil Bupati Lampung Tengah, Pak Samsi Ahmad. Saya tanya dulu,
Daerah ini wilayahnya itu masuk marga Unyi. Marga Unyi. Unyi. Ya. Oh. Menurut Pak Samsi Ahmad dulu saya pernah tanya. Wilayah Trumojo ini. Marga Unyi. Nah, dari situlah akhirnya mungkin Belanda berunding dengan marga Unyi, akhirnya ditempatkan warga dari Jawa itu ditempatkan di daerah sini. Oh. Ini yang pertama 1935. April 1935. Kalau mbahnya sampean itu namanya siapa, Mbah? Siapa? Mbah Wiryo Dimejo. Wiryo Dimejo. Mbah saya itu dari Purwokerto. Juga beliau juga pegawai kantor kolonisasi dan selanjutnya pensiunnya sudah jadi pegawai kantor transmigrasi. Terus di sini apa? Begitu nyampe di sini terus jadi kepala. Ya, mbak aku tetap pegawai di kantor itu, kepalanya ada sendiri. Tapi memang kok sudah pegawainya kolonisasi? Ya, pegawai. Dari Jawa itu langsung di sini. Waktu itu dari rombongan langsung dijadikan pegawai di kantor itu. Kita ngurusi warga. Jadi ngurusin warga yang datang-datang itu? Ya, ngurusi, untuk ngurusi Mbak. Itu tahun 35. 35 itu pokoknya antara bedeng 1 sampai bedeng nomor 13. Berarti Mbak sampean itu dulu paham betul siapa-siapa yang datang ke sini, rombongan tahun berapa ya? Sampai tahun berapa tuh rombongan itu datang ke sini? Iya kan, menurut Mbak saya tanya, Trimurjo ini pertama kali kolonisasi di Trimurjo itu 1935. Yang kedua Metro itu 1936. Berikutnya mungkin bedeng-bedeng yang 30-an seperti di Lampung Timur itu. Iya, sampai 56, 57. Iya, sampai bedeng 60 sekian. 60. Pokoknya ada ciri khas desa yang dibangun oleh Belanda melalui program kolonisasi pasti ada sebutan bedengnya. Dari 1 sampai bedeng 60 sekian. Kalau itu masih orang nyebut bedeng berarti itu kampung kolonisasi. Tapi kalau yang bukan bedeng yang kampung transmigrasi berarti bukan, nggak ada bedengnya. Contohnya di sini ada di Kecamatan Timurjo ada untuk Pujo Asri, Pujo Basuki, Pujo Kerto, Pujo Dadi itu nggak ada bedengnya. Berarti itu transmigrasi. Bukan pendatang. Bukan dibawa oleh Belanda. Tapi dibawa oleh di zaman sudah Indonesia merdeka. Kalau yang dari Belanda pasti ada nama bedengnya. Kan di Lampung ini kan terakhir program transmigrasi zaman Soekarno itu kan sekitar 61-62an itu. Iya, berarti sekitar itu yang jelas kolonisasi pasti ada sebutan bedeng. Jadi mereka di sini dulu intinya dari Jawa kan dibawa ke sini suruh buka lahan pertanian. Sebagian orang kerja membuat irigasi ledeng itu. Berarti kalau daerah Lampung Timur terus Lampung Tengah yang seperti banyak seperti itu kan bukan kolonisasi ya? Yang bukan, nggak ada bedengnya, nggak. Tapi yang ada bedengnya seperti Pekalongan masih bedeng 30-an masih kolonisasi. Ya. Terus daerah Batanghari bedeng 38, 40 sampai sekian. Tapi yang transmigrasi itu nggak akan ada bedengnya, nggak ada sebutan bedeng. Metro itu ada bedengnya semua. Ini bagus ini bisa membuka wawasan kita bahwa sejarah transmigrasi di Lampung, terutama Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur ini kan berkaitan dengan kolonisasi 35 itu kan ya? Karena masa penjajahan Belanda, makanya zaman kolonial Belanda mereka nyebutnya kolonisasi. Dia sama dengan transmigrasi, cuma karena ini zaman kolonial namanya kolonisasi. Kolonisasi ya. Ya kan yang kolonisasi sama transmigrasi kan hampir rata-rata ditempatkan di eks Lampung Tengah kan? Ya. Karena yang kolonisasi pertama di daerah Pesawaran di Bagelan. Di Bagelan ke Pringsewu. Yang kan terus merambah ke daerah Kalirejo. Terus tahap berikutnya yang di Lampung Tengah ini. Keduanya baru ke Lampung Tengah. Ke Lampung Tengah. Metro Lampung Timur dulunya kan Lampung Tengah juga. Ya, berarti kan eks Lampung Tengah kan gitu. Lampung Tengah itu yang dimulai 1935. Karena melihat Belanda mungkin melihat potensi pertaniannya. Makanya di sini dibangun irigasi yang bangun Belanda. Irigasi yang depan yang besar itu. Iya. Itu Belanda yang buat. Belanda. Tapi yang ada nggak masih peninggalan-peninggalan bedeng-bedeng tempat kantor dulu di? Ya kantornya sekarang sudah dibangun ganti. Yang sekarang itu bangunannya sudah bangunan baru. Dulu masih ada tapi sekarang sudah rusak, sudah direhab semua. Tapi kalau daerah itu mana? Dalam Bantul itu masih kolonisasi? Masih. Bantul itu kan mulai bedeng 25, 26, 27 masih kolonisasi. Berarti
hampir di wilayah ini Lampung Tengah. Timurjo lah ya, dan sekitarnya ini kolonisasi semua ya. Di Kecamatan Timurjo yang bukan kolonisasi itu berapa kampung? 4 kampung. Pujo Asri, Pujo Dadi, Pujo Basuki, Pujo Kerto. Berarti daerah sana berarti kan? Ya, yang berbatasan dengan Bumi Ratu Nuba. Kalau yang daerah sebelah sini kolonisasi. Pokoknya gampang. Desa itu ada nomornya, ada sebutan bedengnya. Terakhir kolonisasi itu tahun berapa? 37 kalau salah. 37. Berarti itu 2 tahun. 3 angkatan, 35, 36, 37. Berarti cuma 3 angkatan. Ya. Setelah itu tidak ada kolonisasi lagi. Ya. Saya nggak tahu pasti, tetapi yang jelas yang wilayah Timurjo 35, Metro itu 36, yang Karang Lampung Timur itu mulai 37. Terus setelah kemerdekaan, ya, itu kan terus program transmigrasi. Itu Mbah Sampean ngurusin nggak yang transmigrasi? Mbahku masih pegawai kantor transmigrasi. Ngurusin juga? Iya, mbahku bahkan dulu sempat ngurusi yang daerah pembukaan daerah Sebuti banyak ke sana, sempat ngurusi itu karena mbahku pegawai kantor transmigrasi. Karena ada sebagian Lampung Timur itu kolonisasi, contohnya Pekalongan. Kampung itu masih kolonisasi karena ada bedengnya itu, ada sebutan bedeng. Batanghari sekampung. Ya, kan dimulai dari Pekalongan. Mulai dari Pekalongan. Yang jelas kolonisasi 1935 itu Metro itu 36. Jadi duluan Timurjo dari Metro. Terus angkatan pertama itu masih ada nggak ya? Sekarang udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua, habis ya? Ada, cuman mungkin waktu di 1935 di sini masih kecil, masih ada Mbah Tunut namanya sini, tapi kalau ditanyain saya nggak tahu masih bisa komunikasi dengan baik apa enggak. Masih ada. Masih hidup. Umurnya mungkin sudah 90 sekian tahun itu. Ada. Kalau 90-an berarti kan dia bukan kolonisasi kan? Ya. Dan migrasi. Pokoknya Mbah Tunut itu waktu itu katanya dibawa ke sini masih kecil. Masih kecil ya? Masih kecil. Ya kalau masih kecil ya wajar, berarti dia. Ya, makanya mungkin menjelang 100 tahun mungkin itu umurnya. Ya. Kalau dia kesininya masih kecil, jadi ya kan waktu itu yang kolonisasi juga kan saya bilang nggak cuma 35, ada yang 36, ada yang 37 gitu kan. Tetapi waktu itu kan di sini ini 35 karena kita mengadakan ulang tahun Kelurahan Simbareng itu 1935. Pokoknya itu April 1935. Berapa tahun itu? 90 tahun sampai sekarang. 90 tahun. Kayaknya kemarin kan ulang tahunnya. Ulang tahun setiap tahun. Tetapi kita masyarakat Simbareng itu ulang tahunnya itu nggak ngambil pada bulan Masehinya, tetapi pakai tahun Hijriahnya. Kenapa itu? Karena mbah-mbah kita dulu memperingati ulang tahun desa itu pada bulan Suro. Jadi ngambilnya di bulan Suro. Bulan Suronya. Karena waktu itu zaman 35 menurut mbahku itu kalau bulan itunya bulan April, tetapi bulan Suro itu. Mas datangnya ke sini pas bulan Suro. Jadi pertama kali dibuat tempatkan di sini, terus mengangkatlah salah satu dijadikan kepala kampung gitu kan. Nah, nama Simbaringen itu sebelumnya sudah ada atau memang ada kesepakatan warga kolonisasi yang datang ke sini yang membuka? Yang itu kesepakatan yang ya, jadi desa ini nggak ada namanya. Datang sini belum ada nama. Nggak ada nama. Pertama Belanda nggak ngasih nama desa, hanya menyebut ini Bedeng 11. Bedeng 11 ini oleh warga masyarakat sini kesepakatan dikasih nama Simbar Waringin. Simbar Waringin itu ada sejarahnya. Menurut mbah-mbahku dulu itu di sini ada pohon beringin sama pohon simbar. Tumbuh di makam di TPU Simbaringen yang di pinggir jalan lintas Metro Tigeneneng itu. Ini ada pohon beringin, tetapi di pohon itu nempel pohon simbar. Orang itu menyebutnya pohon simbar di beringin. Akhirnya disatukanlah dua pohon ini menjadi satu nama. Simbar Ringin. Jadi pohon simbar yang nempel di pohon beringin. Itu menurut sejarahnya begitu. Walaupun ada orang lain yang mengatakan Simbaringin itu berasal dari ada pohon ringin dua kembar. Tetapi itu tidak pernah ditemukan pohon beringin yang kembar tumbuh berdampingan, nggak ada. Tapi kalau pohon beringin ada pohon simbarnya dulu pernah ada di makam itu. Tapi sekarang sudah nggak ada kebakaran. Kalau soal adat, kebudayaan, kebiasaan masih Jawa kental ya? Jawa. Jadi Simbar Waringin ini juga tidak satu kali kolonisasi, tapi ada beberapa kali. Yang pertama dari Jawa Tengah, dari Kebumen,
Purwokerto ini yang pertama. Dia ditempatkan di kampung 11A. 11A itu mana? Ini sebelah Simbarwaringin, ini bedeng 11A. Oh, ini asalnya dari yang dari daerah Banyumas, Kebumen, Purwokerto sini nah, ngumpul. Orang Apak ini sini. Ngumpul semua ya, di sini. Di 11A dan 11B. Itu yang dari Jawa Tengah, Kebumen, Banyumas itu di 11A dan 11B. Terus yang ada di sini namanya 11C itu dari Yogyakarta. Terus ada lagi yang di 11D dari Ponorogo. Jadi tidak semuanya ya ngeblok-ngeblok. Yang 11A, 11B itu yang asalnya dari Kebumen, Banyumas, Purwokerto. Ngumpul di sini. Terus ada lagi serombongan yang dari Yogyakarta ditaruh 11C. Yang satu rombongan lagi Ponorogo 11D gitu. Jadi berdasarkan rombongannya masing-masing. Kalau bedeng satunya di sana di dekat dulu yang kantor kolonisasinya. Kecamatan Timurjo ini ada bedeng 1 sampai bedeng 20, tetapi bedeng 14, 15, 16 di metro. Bedeng 1 sampai 20 itu hanya kepotong bedeng 14, 15, 16 ini punya metro. Yang lain punya Timurjo. Yang sudah sekarang tumbuh ini kan generasi ketiga, keempat. Ya. Nah, itu masih tahu nggak asal usulnya itu dari mana gitu? Di Simbarwaringin ini setiap tahun diperingati HUT Simbaringin. Pada saat malam puncak HUT Simbaringin itu dibacakanlah sejarah kelurahan Simbarwaringin. Dibacakan, selalu dibacakan. Bahkan saya sempat nulis dan terbitkan di beberapa media tentang sejarah kolonisasi kelurahan Simbarwaringin. Selain Simbarwaringin ini kan, kampung-kampung lain juga. Tahun kemarin sudah dimulai kelurahan Timurjo ikut melaksanakan ulang tahun. Padahal kan datangnya kan sama, karena mereka kebetulan ketua lembaga pemberdayaan masyarakatnya ke rumah saya tanya tentang sejarah, saya bilang kita sama. Tetapi mereka tidak ngambil bulan suronya, tetapi bulan Aprilnya. Mereka jadi ulang tahunnya di bulan April. Setiap April. Setiap April. Tapi kalau di Simbaringin ini khusus dia ngambil bulan suronya, bulan Muharramnya. Karena datangnya ini kan bareng di bulan Suro, bulan Muharram, tapi pas juga di bulan April. Bulan April. Itu sejarahnya begitu. Makanya mereka menggunakan bulan April, tapi kalau Simbaringin menggunakan bulan Suronya, Muharramnya itu. Karena peringatannya mereka selalu, mbah-mbah kita itu selalu melaksanakan peringatan itu sambil suroan. Nah, kalau suroan kayak gitu memperingati ulang tahun Simbaringin itu apa aja yang ditampilin di situ? Yang pasti wayang. Sebagai budaya bawaan kan. Termasuk kesenian-kesenian tradisional, ada jaranan, ada ludruk. Terus yang modernnya nanti kreasi muda-mudi dari tari-tari sampai tari Lampung, tari Sembah, semuanya kita tampilkan. Semuanya. Mau anak-anak seni kayak puisi, semuanya kita tampilkan itu kalau pas hari ulang tahun kelurahan. Semuanya. Dan di situ kan dibuka pasar malam itu minimal seminggu. Nah, yang jualan juga warga-warga sini, jadi usaha-usaha kecil kita berdayakan di acara itu. Oke, itu tadi sejarah kolonisasi di Lampung Tengah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita akan melihat tempat-tempat pertama kali orang-orang Jawa datang ke Lampung, terutama di Lampung Tengah, hingga terus menyebar ke berbagai tempat di Lampung Tengah. Lampung Tengah itu ada Lampung Tengah, Metro dan Lampung Timur. Nah, nanti kita menelusuri tempat-tempat itu di mana aja orang Jawa pertama kali datang, terus ditempatkan, terus setelah itu ditempatkan ke kampungnya masing-masing. Oke, terima kasih itu teman-teman semua. Kita baru ngobrol soal sejarah kolonisasi di Lampung Tengah ini. Semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan bagi generasi muda selanjutnya bahwa di Lampung Tengah ini penduduknya itu tidak terlepas dari yang didatangkan oleh Belanda, terutama dari warga-warga Jawa Tengah yang pertama kalinya itu dibawa ke Gedung Tataan Begelen, kemudian disebar ke sini. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.